Film dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi yang sedang melakukan bundir, sementara di sampingnya ada 6 orang pemuda yang menyaksikan polisi tersebut. Di sini belum jelas siapa mereka dan mengapa polisi tersebut melakukan itu. Lalu cerita berlanjut dengan memperlihatkan 3 orang penumpang bis yang baru turun di kantor polisi. Salah satu dari mereka melaporkan 2 orang yang dicurigai telah mencuri emasnya. Polisi yang ada di sana bertanya pada 2 orang itu, namun mereka saling membantah bahwa mereka tidak mengambil emas tersebut. ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല സാറ് ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്തല്ലേ എന്റെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താ പ്രശ്നം നടത്തി എന്ത് കഷ്ടമാണ് സാറേ സമയത്ത് ജോലിക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പണി പോകും സാർ. Tak lama setelah itu datang seorang polisi yang bernama Hari, yang mana hari ini adalah hari pertama ia kembali bekerja setelah sebelumnya diberhentikan sementara. Hari mendengar keributan di kantornya lalu bertanya pada polisi yang ada di sana. Polisi itu pun kemudian mengatakan kalau ada laporan terkait pencurian emas di dalam bis. Hari kemudian mendatangi mereka dan bertanya pada perempuan ini. Namun jawaban perempuan ini membuat Hari marah sehingga inilah yang terjadi. നിന്റെ മറ്റടുത്ത് തപ്പി നോക്കണം അല്ലടി എന്റെ പണി. സാർ വേണ്ട സാർ സാർ ഈ തലയ്ക്ക് വട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ സാറിനാണെങ്കിൽ തപ്പി നോക്കിക്കോ അറിയാൻ കരകി പോകണേ. അല്ലല്ല സാറേ, മാല എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ തന്നേക്കാം. Melihat apa yang dilakukan Hari barusan membuat perempuan satunya ketakutan sehingga membuatnya mengaku kalau ialah yang mengambil emas tersebut. Rekan kerja Hari yang melihat tindakan Hari barusan melaporkan Hari pada atasannya, sehingga tak lama setelah itu sang atasan menelepon Hari namun ia tidak mengangkatnya. Di sini Hari tahu bahwa ada yang melaporkan tindakannya barusan. Ia kemudian mengumpulkan para petugas yang ada di sana dan mengancam mereka jika ada lagi yang berani melaporkannya pada atasan, ia tak segan-segan untuk membuat hidup mereka tidak nyaman. നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മേളിലോട്ട് വിളിച്ചുണ്ടാക്കുന്നവന്മാർ ആരായാലും അവനൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് പോയില്ല. മനസ്സിലായോ? Tak lama kemudian datang 2 orang lagi kantor polisi. Yang laki-laki adalah kondektur bis dan yang perempuan adalah pegawai pegadaian. Perempuan ini mengatakan kalau kondektur tersebut berencana menggadaikan emas palsu. Sang kondektur yang bernama Chandra mengatakan kalau emas yang ia bawa asli, namun telah ditukar oleh pegawai itu dengan yang palsu. Mendengar itu, Hari lalu bertanya, bagaimana kamu tahu kalau itu emas asli? Chandra bilang bahwa emas itu ia beli di toko resmi pada tanggal 2 Agustus 2022. Ia membeli emas itu sebagai hadiah ulang tahun anaknya, dan sekarang karena ia butuh biaya untuk operasi istrinya, ia ingin menggadaikan emas tersebut. Hari kemudian minta anak buahnya untuk mendatangi lokasi di mana orang ini beli emasnya. Sementara Hari sendiri datang ke rumah sakit bersama dengan Chandra. ഈ മാല മോൾക്ക് അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്നതാണോ? താൻ ഇയാളെയും കൂട്ടി അതെ സാർ Setibanya di rumah sakit, mereka bertemu dengan anak dan istri Chandra. Hari lalu bertanya pada si anak, apakah benar emas ini asli? Tanpa melihat emasnya, si anak langsung menjawab iya. Hari yang melihat gelagat aneh si anak, kemudian mengajaknya untuk ngobrol berdua. Disitulah Hari bertanya pada si anak, dari mana kamu tahu kalau emas ini asli? Padahal kamu tadi belum melihat emasnya. Merasa kebohongannya mulai terungkap, anak ini menjadi gelagapan. Nampaknya ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Hari lalu minta anak itu untuk mengatakan yang sejujurnya. Si anak yang takut ayahnya dipenjara gara-gara emas palsu, lalu mengatakan yang sebenarnya. Ia bilang kalau emasnya telah diambil oleh pacarnya, dan karena takut dimarahi oleh ayahnya, ia lalu membuat duplikat emas tersebut. അതിനുശേഷം അവൻ നിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മോളെ എന്താ മോളെ പ്രശ്നം? Setelah mendengar pengakuan si anak, Hari lalu menemui Chandra dan mintanya untuk datang ke kantor polisi bersama dengan anaknya. Setelah itu, ia pergi dari sana. പ്രശ്നമുണ്ടോ സാർ Di sisi lain, Hari minta anak buahnya untuk melanjutkan pencariannya. Setelah mendatangi toko emas tersebut, mereka diminta untuk menyisir seluruh toko emas dan pegadaian yang ada di sana. Hal itu ia lakukan untuk memastikan siapakah orang yang telah menjual atau menggadaikan emas tersebut. കേസിന്റെ കാര്യത്തിന് വന്ന ഇതേ ഡിസൈനിലുള്ള മാലയുടെ പണയം വെച്ചോന്ന് പറയണം. തൂക്കം 2 പവൻ വരും. ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. ഈ മാലയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ അത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചതല്ലേ? അതെ സാർ Singkat cerita, 2 polisi itu menemukan emas tersebut. Anehnya, emas itu digadaikan tidak sendirian, tetapi bersamaan dengan 2 emas lainnya. Polisi kemudian minta identitas orang yang telah menggadaikan emas tersebut. Setelah itu, mereka mencari orang tersebut di tempat kerjanya. Namun, mereka tidak menemukannya karena orang yang mereka cari saat itu sedang cuti. മാല പണയം വെച്ച പെൺകുട്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തി അന്വേഷിച്ചായിരുന്നേ. 2 polisi itu pun kemudian melaporkan pada Hari. Hari lalu minta mereka untuk mencari tahu siapa pemilik asli dari 2 emas tersebut. Singkat cerita, mereka pun kemudian mengetahui salah satu pemilik aslinya, yakni seorang polisi yang bernama Joseph Cembola. Sayangnya, orang itu telah bundir yang kejadiannya kita lihat di awal film. Hari kemudian mendatangi rumah Joseph Cembola. Di sana, ia bertemu dengan istri dan juga anaknya. Setelah bertanya soal kronologi kematian suaminya, Hari lalu menunjukkan emas yang ia bawa. Si istri bilang kalau itu emas milik anaknya. Anaknya yang ada di sana lalu berkata, emas itu hilang dijamret seseorang sewaktu ia dan almarhum bapaknya menuju ke stasiun barat. ഏത് സ്റ്റേഷനിലാണ് പരാതി കൊടുത്തത്?
വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ. Setelah tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Hari langsung pergi dari sana. Setibanya di kantor polisi, Hari langsung bertemu dengan Chandra. Ia lalu bertanya pada orang itu, mengapa ia tidak membawa anaknya. Chandra bilang kalau ia tidak bisa membawa anaknya ke sini, namun ia tidak memberikan alasan yang jelas. Hari lalu bercerita tentang apa yang sedang ia selidiki. Apa yang terjadi pada anak Chandra bukan sekedar pengambilan emas saja, tetapi ada pemerasan serta pemerkosaan. Oleh karena itu, Hari memaksa Chandra untuk membuat laporan ke kepolisian saja agar ia bisa segera mencari dan menangkap pelakunya. Anehnya, Chandra tidak mau. Ia bilang hal itu akan berdampak buruk pada psikologis anaknya. എന്ത് വന്നാലും അവളെ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല. 18 സാറിന്ന് വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് പോയതിനു ശേഷം അവളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ പേടി. Roger. Malam harinya, Hari mendapat kabar bahwa anak Chandra telah meninggal dunia dengan cara gantung kelapa di kamarnya. Mendengar itu, Hari langsung bergegas ke TKP. Di sana sudah ada banyak orang yang datang ke rumah duka. Hari langsung masuk ke dalam rumah itu, tapi tiba-tiba Hari merasa pusing luar biasa. Apa yang dilihatnya barusan mengingatkannya pada kejadian yang menimpa almarhum putrinya. Jadi beberapa bulan sebelumnya, Hari bersama dengan polisi lainnya sedang menangkap seorang pelaku kejahatan. Orang itu bernama Sam. Setelah diinterogasi, barulah kita tahu bahwa Sam pelaku kejahatan seksual. Banyak wanita yang menjadi korbannya, salah satunya anak si Thomas. Polisi yang ada di sana melihat beberapa barang bukti, termasuk beberapa video asusila Sam bersama dengan para korbannya. Hari yang ada di sana kemudian melihat video tersebut, yang ternyata salah satu korbannya adalah anaknya sendiri. Hari yang melihat itu menjadi sangat marah. Ia lalu menghajar Sam hingga meninggal dunia. Istri Hari yang mengetahui anaknya telah menjadi korban asusila mencoba menenangkannya. Namun Hari yang marah membuat si anak ketakutan. Saat pintu kamar anaknya dibuka, tiba-tiba Hari merasa lemas tak berdaya setelah melihat anaknya gantung kelapa di kamarnya. Adegan selanjutnya memperlihatkan Thomas dan istrinya. Ketika itu mereka berdoa untuk anaknya yang telah meninggal dunia. Tapi tiba-tiba ada tamu datang ke rumah mereka. Tamu itu terdiri dari 5 orang remaja. Mereka bernama Celine, Satya, Christine, Anna, dan Lance. Kepada Thomas dan istrinya, mereka mengaku kalau mereka adalah teman-teman dari almarhum anaknya. Setelah itu, sang istri membuatkan minuman untuk mereka. Celine dan Anna ikut pergi ke dapur untuk membantu. വേണ്ട മക്കളെ ലൈം ജ്യൂസ് ആണോ ട്രേ എവിടെ ആന്റി ഞാൻ വെള്ളം Singkat cerita, minuman itu pun selesai dibuat dan dikasihkan kepada seluruh orang yang ada di sana, termasuk Thomas dan istrinya. Mereka pun meminumnya sambil bercerita mengenang masa-masa sekolah bersama dengan almarhum anaknya. Namun dari cerita mereka, Thomas merasa ada yang aneh, sebab ketika ditanya nama gurunya, mereka menjawab Sri Devi. Merasa ada yang janggal, Thomas pun mengambil foto para guru yang dipajang di lemari. Ia lalu bertanya manakah guru yang bernama Sri Devi. Tentu saja mereka terkejut, sebab tadi mereka asal sebut nama saja. Setelah penyamarannya mulai terbongkar, mereka akhirnya mengaku kalau mereka adalah teman Sam, orang yang dibunuh di kantor polisi. Mereka mengira yang bunuh Sam adalah si Thomas, jadi kedatangan mereka ke tempat ini untuk balas dendam kematian Sam. Tak lama setelah itu, keluar cairan merah dari hidung Thomas dan juga istrinya. Ternyata, Anna dan Celine telah masukkan racun ke dalam minuman mereka. Di akhir-akhir menjelang ajalnya, istri Thomas berkata bahwa yang membunuh Sam bukan suaminya, melainkan si Hari. Mereka pun mencari kontak Hari di HP si Thomas. Setelah mendapatkan fotonya, mereka pergi dari sana. Pagi harinya, Hari dan beberapa polisi lainnya mendatangi rumah Thomas. Mereka menyelidiki kematian Thomas dan istrinya. Pada awalnya, para polisi ini menduga kalau Thomas dan istrinya bundir. Namun, benda-benda yang ada di dekat mereka mengindikasikan kalau ini bukan bundir, melainkan pembunuhan. Selanjutnya, memperlihatkan Hari yang sedang menginterogasi orang yang menggadaikan emas tersebut. Kepada polisi, ia bilang kalau emas itu ia temukan di tempat kerjanya. Ketika itu, ia bersih-bersih ruang ganti. Di sana ada beberapa baju yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Perempuan ini mengambil baju tersebut dan menemukan emas itu di dalamnya. Mendengar itu, Haru lalu mendatangi tempat kerja orang tersebut. Ia kemudian memeriksa CCTV yang ada di sana, dan pada akhirnya ia melihat Anna sebagai orang yang memiliki baju tersebut. Hari pun kemudian mencari tahu siapa perempuan tersebut. Ia kemudian menemui petugas marketing yang ada di sana. Karena dalam video rekaman CCTV, orang ini terlihat bertegur sapa dengan perempuan itu. Laki-laki itu berkata kalau ia tidak tahu juga dia itu siapa. Ia cuma beberapa kali bertemu dengannya di salah satu klub malam yang ada di tempat ini. Hari pun lalu mendatangi klub malam tersebut, namun ia tidak menemukan perempuan itu di sana. Sebaliknya, saat berada dalam lift, ada Christine dan Satya di belakangnya. Namun karena ia tidak tahu kalau mereka bagian dari Anna, sehingga tidak terjadi apa-apa di antara mereka.
Adegan selanjutnya memperlihatkan Hari yang sedang menghadap ke atasannya. Kepada orang itu, Hari bilang bahwa kematian Thomas dan istrinya bukan bunuh, tapi sebuah upaya balas dendam yang dilakukan oleh teman-teman remaja yang ia bunuh dalam penjara. Selain itu, Hari juga melakukan beberapa investigasi terhadap para korban. Ia menduga bahwa banyak kasus kejahatan seksual dan bunuh berkaitan dengan para penjahat itu. സർ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏഞ്ചലിന്റെ വീഡിയോസ് ശ്യാമിന്റെ ലാബ്. സർ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. അവൾക്ക് മാല കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാണ്. അവൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നിന്ന്. Dari berikutnya, memperlihatkan Hari yang meriksa berkas kematian Joseph Cembola. Ia merasa ada yang aneh ketika melihat foto bundir orang tersebut. Lama setelah itu, telepon Hari berdering. Rekan kerjanya mengatakan kalau ia telah menemukan keberadaan Ana di sebuah klub malam yang ada di sana. Hari pun bergegas ke lokasi. Namun sampainya di sana, Ana berhasil kabur setelah menyadari keberadaan mereka. Sempat terjadi kejar-kejaran sebelum akhirnya Ana meninggal dunia setelah mobilnya tertabrak truk tronton yang sedang melintas di sana. Keesokan harinya, mereka mendatangi jasad Ana yang ada di rumah sakit. Dokter yang ada di sana segera menelpon Hari, namun belum sempat berbicara, mereka langsung mengambil HP si dokter dan membantingnya. Hari yang masih ada di sekitar rumah sakit segera berlari menuju kamar mayat. Di sana, ia melihat si dokter yang tengah sekarat disiksa oleh mereka. Setelah penyerangan itu, polisi akhirnya dapat mengetahui identitas mereka dan dugaan keterkaitan mereka dengan kematian Joseph Cembola. Jadi ceritanya, Joseph Cembola adalah orang yang menangkap Ana, Celine, dan Sam terkait kasus narkoboy. Namun, tak lama setelah itu, polisi tersebut diketahui melakukan bunuh di rumahnya. Maka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Hari mendatangi rumah Joseph Cembola. Ia lalu mencari tahu bagaimana awal mula Joseph Cembola bisa menangkap Ana, Celine, dan juga Sam. Polisi ini adalah salah satu orang yang ikut dalam penangkapan kasus tersebut. Dulunya ia adalah sopir Joseph Cembola. Ia lalu bercerita bahwa awalnya Joseph menerima pengaduan dari kondektur bis. Sang kondektur mengatakan bahwa ada penumpangnya yang ketahuan membawa narkoba. Setelah itu, Joseph berencana membawa mereka ke kantor polisi. Namun, di sepanjang jalan, Sam menawarkan negosiasi. Ia bersedia membayar berapapun asalkan Joseph tidak masukkannya ke dalam penjara. Sayangnya, Joseph tidak hanya meminta tebusan uang, tetapi ia juga ingin menikmati tubuh Celine dan juga Ana. Ana yang tidak setuju terhadap permintaan Joseph langsung meludahi orang tersebut, sehingga Joseph minta si sopir untuk menghentikan laju mobilnya. Ia lalu memperkaos dua wanita tersebut saat itu juga. Setelah mendengar cerita tersebut, Hari dapat menyimpulkan bahwa apa yang terjadi kepada Joseph Cembola adalah balas dendam Sam dan teman-temannya. Mereka memperkaos anak Joseph dan memaksa Joseph untuk gantung kelapa di rumahnya. Adegan selanjutnya memperlihatkan Chandra yang sedang diinterogasi. Para polisi ini meminta Chandra untuk menceritakan kembali bagaimana awalnya ia bisa menemukan narkoba itu dalam tas Sam, Ana, dan Celine. Chandra pun kemudian menceritakan kembali kejadian waktu itu, di mana pada saat itu ia sedang bekerja sebagai kondektur bis. Tak lama kemudian dari dalam bis ia mendengar keributan. Chandra pun kemudian menghampiri keributan tersebut karena terkait dengan narkoba. Ia lalu melaporkan itu pada Joseph Cembola. Setelah mendengar cerita Chandra, Hari pun kemudian berkesimpulan bahwa apa yang terjadi pada anak Chandra adalah aksi balasan terhadapnya karena ia telah melaporkan Sam, Ana, dan Celine pada polisi. Namun Chandra membantah kesimpulan itu bahwa apa yang dikatakan Harry hanyalah kesimpulan tanpa ada bukti. Setelah itu, para polisi ini kembali mencari tahu asal-muasal keributan dalam bis itu terjadi, yang mana sebab awalnya adalah istri Hari sendiri. Ketika itu, ia beserta anaknya sedang berada dalam bis tersebut. Tak lama kemudian, ia melihat Sam, Ana, dan Celine sedang mengkonsumsi narkoba di dalam bis tersebut. Istri Hari kemudian menegur mereka, namun mereka tidak terima sehingga terjadilah keributan di sana. Setelah mengetahui hal tersebut, Hari kemudian sadar mengapa anaknya juga menjadi korban asusila Sam dan teman-temannya. Meski begitu, ia khawatir bahwa teman-teman Sam akan terus melakukan upaya balas dendam terhadap orang-orang yang terlibat. Dan benar saja, esok paginya saat Chandra akan kembali bekerja, ia diserang oleh Christine dengan cara seperti ini. Setelah melihat apa yang menimpa Chandra barusan, Hari segera pulang ke rumah istrinya. Ia tahu bahwa sang istri dalam bahaya. Sayangnya pada saat itu sang istri berada di rumah orang tuanya, sehingga ia belum mendapatkan kabar dari Hari bahwa akan ada bahaya yang sedang mengintainya. Malam harinya saat sang istri akan melakukan makan malam bersama, tiba-tiba muncul Christine beserta teman-temannya. Lalu tak lama setelah itu terjadi keributan di sana.
Sang istri dan anak bungsunya mencoba kabur dengan mengendarai mobil ayahnya, namun Christine berhasil mengejar dan menangkap mereka. Saat mereka akan mengganggu si anak, tiba-tiba Hari datang ke sana dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, Hari berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu datang beberapa polisi untuk menangkap Christine dan teman-temannya. Beberapa bulan setelahnya, Christine, Satya, Lance, dan Celine bebas dari penjara. Mereka berencana akan melakukan balas dendam pada Hari. Namun sebelum rencana tersebut mereka jalankan, mereka berpesta narkoba di sebuah tempat yang sepi. Tapi tiba-tiba, ya, keluar cairan merah dari hidung mereka, yang mana narkoba yang barusan mereka konsumsi telah dicampuri racun oleh Hari. Setelah itu film pun berakhir.